Setiap malam sebelum tidur, ada satu momen yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah hidupmu, terutama terhadap kondisi finansialmu tanpa kamu sadari. Momen itu bukan tentang apa yang kamu lakukan di luar, tetapi tentang apa yang kamu pikirkan saat semua aktivitas berhenti dan pikiranmu mulai tenang. Di titik inilah banyak orang tanpa sadar justru memperkuat pola yang sama setiap hari. Pola yang membuat hidup terasa berjalan di tempat. Kebanyakan orang pergi tidur dengan pikiran yang penuh beban. Mereka mengingat masalah yang belum selesai, kekhawatiran tentang uang, ketakutan tentang masa depan, atau bahkan penyesalan tentang apa yang terjadi hari itu. Semua ini terasa normal, bahkan terasa tidak bisa dihindari. Tetapi yang jarang disadari adalah bahwa pikiran terakhir sebelum tidur memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam dibandingkan pikiran di waktu lain. Saat kamu tertidur, pikiran sadar mulai melemah, tetapi pikiran bawah sadar justru menjadi lebih aktif. Apa yang kamu ulang dalam pikiran sebelum tidur tidak hilang begitu saja, tetapi masuk lebih dalam dan mulai membentuk pola yang akan memengaruhi cara kamu berpikir dan bertindak keesokan harinya. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus yang sama tanpa menyadarinya. Mereka bangun dengan perasaan yang sama, membuat keputusan yang sama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena arah pikiran mereka tidak pernah benar-benar berubah. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Bayangkan jika setiap malam, sebelum kamu tertidur, kamu secara sadar mengarahkan pikiranmu ke sesuatu yang lebih kuat, lebih terarah, dan lebih selaras dengan kehidupan yang kamu inginkan. Bukan dengan cara yang rumit, tetapi dengan satu pola pikir yang diulang secara konsisten. Perubahan ini mungkin terlihat kecil, bahkan mungkin terasa tidak signifikan di awal. Tetapi jika dilakukan setiap malam, efeknya mulai terakumulasi. Pikiran bawah sadarmu mulai menerima arah baru. Cara kamu bangun di pagi hari mulai berbeda. Cara kamu melihat peluang mulai berubah. Dan perlahan, keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil sepanjang hari mulai bergerak ke arah yang berbeda. Inilah yang sering tidak dipahami. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka dengan usaha besar di siang hari, tetapi mengabaikan kondisi pikiran mereka di malam hari. Padahal, malam adalah waktu di mana pikiran paling mudah dibentuk tanpa gangguan. Masalahnya, kita tidak pernah diajarkan untuk memperhatikan ini. Kita diajarkan untuk bekerja keras, untuk berpikir positif sesekali, tetapi tidak diajarkan bahwa ada momen tertentu yang jauh lebih kuat dalam membentuk arah hidup kita. Dan malam sebelum tidur adalah salah satu momen itu. Jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa banyak keputusan finansial yang kamu buat sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi emosionalmu. Ketika kamu merasa tertekan, kamu cenderung mengambil keputusan yang defensif. Ketika kamu merasa takut, kamu cenderung menghindari peluang. Ketika kamu merasa tidak cukup, kamu cenderung bertindak dari kekurangan, bukan dari kejelasan. Semua ini berakar dari pola pikir yang terus diulang, dan pola itu diperkuat setiap malam tanpa kamu sadari. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah pikiran sebelum tidur penting, tetapi bagaimana kamu menggunakannya. Ada satu konsep sederhana yang bisa mulai mengubah segalanya. Bukan dengan memaksakan pikiran positif yang tidak kamu rasakan, tetapi dengan mengarahkan fokusmu secara sadar sebelum kamu tertidur. Alih-alih mengulang kekhawatiran, kamu mulai mengulang arah. Alih-alih memikirkan apa yang kurang, kamu mulai mengingat apa yang sedang kamu bangun. Alih-alih fokus pada masalah, kamu mulai melihat kemungkinan. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang memilih apa yang kamu tanam di pikiranmu
sebelum ia masuk lebih dalam. Karena apa yang kamu tanam setiap malam akan tumbuh keesokan harinya. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa hidupmu tidak berubah meskipun kamu sudah mencoba banyak hal. Kamu sudah bekerja, kamu sudah belajar, kamu sudah mencoba berpikir positif. Tetapi jika pola malam harimu masih sama, maka arah bawah sadarmu juga masih sama. Dan disitulah banyak orang berhenti tanpa menyadarinya. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang biasanya kamu pikirkan sebelum tidur? Apakah itu memperkuat dirimu atau justru melemahkanmu? Apakah itu memberimu arah atau justru membuatmu semakin ragu? Tidak perlu menjawab dengan keras. Cukup sadari. Karena kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Jika kamu mulai melihat bahwa ada sesuatu yang selama ini kamu abaikan, itu berarti kamu sudah berada di titik yang berbeda dari sebelumnya. Dan dari titik ini, kamu bisa mulai mengubah arah sedikit demi sedikit. Jika kamu merasa bagian ini dekat denganmu, kamu bisa tulis di komentar satu hal yang paling sering kamu pikirkan sebelum tidur. Kadang dengan menyadarinya, kamu mulai punya kendali untuk mengubahnya. Dan jika kamu ingin memahami pola seperti ini lebih dalam, kamu bisa bergabung dengan channel ini, karena di sini kita tidak hanya membahas motivasi, tetapi bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana mengarahkannya untuk hasil yang nyata. Sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana satu pola pikir sederhana sebelum tidur bisa mulai mengubah cara otakmu bekerja sepanjang malam. Dan bagaimana itu secara langsung memengaruhi rezeki dan keputusan finansialmu tanpa kamu sadari. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, di mana kamu mulai melihat bahwa bukan hanya pikiran sebelum tidur yang penting, tetapi pola spesifik apa yang kamu bawa ke dalam tidurmu. Karena tidak semua pikiran memiliki dampak yang sama. Ada pikiran yang hanya lewat, dan ada pikiran yang menetap, lalu membentuk arah hidupmu secara perlahan. Kebanyakan orang tanpa sadar membawa 3 pola utama ke dalam tidur mereka. Yang pertama adalah kekhawatiran. Mereka memikirkan tagihan, masalah pekerjaan, ketidakpastian masa depan. Yang kedua adalah penyesalan. Mereka mengulang kejadian hari itu dan berpikir apa yang seharusnya mereka lakukan dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah perasaan tidak cukup. Mereka merasa tertinggal, merasa kurang berhasil, merasa belum sampai di titik yang mereka inginkan. Ketiga pola ini, jika diulang setiap malam, akan membentuk satu identitas yang sangat kuat, yaitu identitas kekurangan. Dan ketika seseorang hidup dengan identitas ini, semua keputusan yang mereka ambil akan berakar dari perasaan bahwa mereka harus mengejar, dan terus mengejar tanpa pernah merasa cukup. Inilah yang membuat banyak orang bekerja keras, tetapi tetap merasa tidak maju secara finansial, karena tindakan mereka berasal dari tekanan, bukan dari kejelasan. Sekarang bayangkan, jika kamu mengganti pola itu dengan sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang tidak realistis, tetapi sesuatu yang memberi arah. Ada satu jenis pikiran yang memiliki dampak sangat kuat jika kamu ulang sebelum tidur, yaitu pikiran yang menciptakan rasa memiliki arah dan kendali. Bukan berarti kamu harus merasa semuanya sudah sempurna, tetapi kamu mulai membawa satu keyakinan sederhana bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar, bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika pikiran ini diulang, sesuatu mulai berubah. Pikiran bawah sadarmu tidak lagi bekerja dari tekanan, tetapi dari kejelasan. Dan ini akan memengaruhi cara kamu bangun di pagi hari. Kamu tidak lagi bangun dengan beban yang sama. Kamu mulai bangun dengan rasa bahwa ada sesuatu yang bisa kamu lanjutkan. Energi yang kamu bawa berbeda. Fokusmu berbeda. Bahkan cara kamu melihat peluang juga mulai berubah. Ini bukan hal yang instan,
tetapi sangat nyata jika dilakukan secara konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Apa sebenarnya yang bisa kamu pikirkan sebelum tidur? Bukan kalimat panjang, bukan sesuatu yang rumit. Justru semakin sederhana, semakin mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Kamu bisa mulai dengan satu arah yang jelas. Misalnya kamu mengingat kembali bahwa hari ini kamu sudah melakukan sesuatu, sekecil apapun, yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Kamu mengakui itu. Kamu tidak mengabaikannya. Lalu kamu membawa satu niat sederhana ke dalam tidurmu. Bukan dalam bentuk tekanan, tetapi dalam bentuk arah. Bahwa besok kamu akan melanjutkan langkah itu. Bahwa kamu sedang membangun sesuatu, bukan hanya menjalani hari. Pola ini terlihat sederhana, tetapi sangat berbeda dari pola kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang tidur dengan membawa masalah, sementara kamu mulai tidur dengan membawa arah. Perbedaan ini, jika diulang setiap malam, akan menciptakan perubahan yang sangat besar dalam jangka panjang. Sekarang ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Banyak orang mencoba mengubah pikiran mereka sebelum tidur dengan cara yang terlalu dipaksakan. Mereka mencoba mengatakan hal-hal yang tidak mereka rasakan. Mereka mencoba berpikir positif secara berlebihan. Dan akhirnya, itu tidak bertahan. Yang kamu butuhkan bukanlah memaksakan pikiran, tetapi mengarahkan fokus secara jujur. Jika harimu tidak sempurna, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berpura-pura. Tetapi kamu tetap bisa memilih satu hal kecil yang bergerak ke arah yang benar dan menjadikannya fokus sebelum tidur. Dengan cara ini, kamu tetap jujur pada dirimu, tetapi tidak terjebak dalam hal-hal negatif. Ini adalah keseimbangan yang sering dilewatkan. Sekarang coba bayangkan dirimu melakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Tidak ada perubahan besar di luar mungkin, tetapi di dalam sesuatu mulai bergeser. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri mulai berubah. Cara kamu merespons masalah mulai lebih tenang. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa bahwa kamu punya arah. Dan ketika seseorang merasa memiliki arah, keputusan finansial mereka juga mulai berubah. Mereka tidak lagi bertindak hanya untuk bertahan, tetapi mulai bertindak untuk membangun. Disinilah rezeki mulai terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang tiba-tiba datang, tetapi karena kamu mulai berada dalam posisi yang berbeda untuk menerimanya. Jika kamu merasa bagian ini membuka sesuatu dalam cara kamu melihat hidupmu, kamu bisa tulis di komentar kata arah. Sederhana, tetapi itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Dan jika kamu ingin terus melatih pola seperti ini, kamu bisa subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak melewatkan pembahasan yang bisa membantu kamu menjaga arah ini setiap hari. Untuk kamu yang ingin lebih serius membangun perubahan, bukan hanya memahami tetapi benar-benar menerapkan, kamu bisa bergabung sebagai member. Karena di sana kita akan masuk lebih dalam, dengan pendekatan yang lebih praktis dan terarah. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, di mana kamu akan melihat bagaimana satu pola pikir sebelum tidur bisa mulai mengubah identitas dirimu secara perlahan, dan bagaimana identitas ini menjadi kunci utama dalam perubahan finansial jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam dari semua ini, yaitu bagaimana pikiran yang kamu bawa sebelum tidur secara perlahan membentuk identitas dirimu. Dan ini jauh lebih penting daripada sekadar perasaan sesaat atau motivasi sementara. Karena pada akhirnya, hidupmu tidak bergerak berdasarkan apa yang kamu inginkan, tetapi berdasarkan siapa kamu merasa dirimu adalah. Identitas ini tidak terbentuk dalam satu hari. Ia dibangun dari pengulangan, dari apa yang kamu pikirkan setiap hari, dari apa yang kamu yakini tanpa kamu sadari. Dan salah satu momen paling kuat yang memperkuat identitas ini adalah tepat sebelum kamu tertidur.
Jika setiap malam kamu mengulang pikiran tentang kekurangan, tentang ketakutan, tentang ketidakmampuan, maka perlahan kamu membentuk identitas sebagai seseorang yang selalu tertinggal. Dan ketika identitas ini sudah kuat, kamu tidak perlu lagi dipaksa oleh keadaan. Kamu sendiri yang akan mengambil keputusan yang selaras dengan identitas itu. Itulah mengapa banyak orang merasa seperti hidup mereka tidak berubah. Karena tanpa sadar, mereka terus menguatkan versi diri yang sama setiap malam. Sekarang, bayangkan jika identitas itu mulai berubah. Bukan dengan cara besar, tetapi dengan perubahan kecil yang konsisten. Setiap malam, kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang membangun. Bukan seseorang yang kekurangan, tetapi seseorang yang sedang bergerak. Bukan seseorang yang tertinggal, tetapi seseorang yang sedang bertumbuh. Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Karena ketika identitas berubah, cara kamu mengambil keputusan juga berubah. Kamu mulai memilih hal-hal yang selaras dengan versi dirimu yang baru. Kamu mulai meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi cocok. Kamu mulai lebih disiplin, bukan karena dipaksa, tetapi karena itu terasa alami. Dan di titik ini, kamu tidak lagi berjuang melawan dirimu sendiri. Kamu mulai berjalan searah dengan dirimu. Ini adalah perbedaan besar yang jarang dibahas. Banyak orang mencoba mengubah hasil tanpa mengubah identitas. Mereka mencoba menghasilkan lebih banyak uang, tetapi masih melihat diri mereka sebagai seseorang yang tidak mampu mengelola uang. Mereka mencoba membangun kebiasaan, tetapi masih merasa bahwa mereka bukan tipe orang yang konsisten. Akibatnya, selalu ada konflik di dalam diri mereka. Tetapi, ketika identitas berubah, konflik itu mulai hilang. Kamu tidak lagi merasa berat untuk melakukan hal yang benar. Kamu tidak lagi merasa harus memaksa diri setiap saat. Karena apa yang kamu lakukan sudah selaras dengan siapa kamu merasa dirimu adalah. Dan semua ini bisa dimulai dari satu kebiasaan sederhana setiap malam. Sekarang mari kita buat ini lebih konkret. Sebelum kamu tidur, kamu tidak hanya mengarahkan pikiranmu, tetapi kamu mulai melihat dirimu dari sudut yang berbeda. Kamu mengingat bahwa kamu adalah seseorang yang sedang membangun sesuatu. Kamu mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kamu lakukan adalah bagian dari proses. Kamu tidak lagi mengukur dirimu hanya dari hasil hari ini. Kamu mulai melihat dirimu dari arah yang kamu ambil. Perubahan perspektif ini sangat penting, karena jika kamu hanya melihat hasil, kamu akan mudah merasa gagal. Tetapi jika kamu melihat arah, kamu akan tetap bergerak, meskipun hasil belum terlihat. Dan ketika kamu membawa perspektif ini ke dalam tidurmu setiap malam, pikiran bawah sadarmu mulai menerimanya sebagai kebenaran baru. Seiring waktu, ini akan memengaruhi banyak hal tanpa kamu sadari. Cara kamu bangun, cara kamu berbicara, cara kamu bekerja, bahkan cara kamu merespons kegagalan. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, tetapi sebagai bagian dari proses yang memang harus dilalui. Inilah titik di mana banyak orang mulai melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Bukan karena mereka tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi karena mereka mulai menjadi versi diri yang berbeda. Dan versi diri yang berbeda ini menghasilkan keputusan yang berbeda. Keputusan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Disinilah rezeki mulai terasa berubah. Bukan karena sesuatu yang ajaib, tetapi karena kamu tidak lagi menolak peluang tanpa sadar. Kamu tidak lagi bertindak dari rasa takut yang sama. Kamu mulai lebih terbuka, lebih tenang, dan lebih siap. Jika kamu sampai di titik ini, coba rasakan satu hal. Apakah kamu masih melihat dirimu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, atau sudah mulai ada pergeseran kecil? Jika ada, itu berarti prosesnya sudah mulai berjalan.
Kamu bisa tulis di komentar satu kata yang menggambarkan versi dirimu yang ingin kamu bangun. Satu kata saja. Karena kata itu bisa menjadi pengingat setiap hari. Dan jika kamu ingin terus memperkuat identitas ini, kamu bisa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena perubahan seperti ini tidak datang dari satu momen, tetapi dari pengulangan yang konsisten. Untuk kamu yang ingin melangkah lebih jauh, yang ingin benar-benar membangun identitas yang kuat dan stabil, kamu bisa bergabung sebagai member. Di sana kita akan masuk lebih dalam dengan pendekatan yang lebih praktis dan membantu kamu menjaga konsistensi yang seringkali menjadi tantangan terbesar. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, di mana semua ini akan kita rangkum menjadi sesuatu yang bisa langsung kamu lakukan mulai malam ini. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang paling penting, karena disinilah semua yang sudah kamu pahami berubah menjadi sesuatu yang bisa kamu lakukan mulai malam ini. Bukan teori, bukan konsep, tetapi sebuah kebiasaan sederhana yang jika kamu ulang setiap hari bisa mengubah arah hidupmu secara perlahan tapi pasti. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak kamu tahu yang menentukan perubahan, tetapi apa yang kamu ulang setiap hari. Selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu sudah memiliki ritual malam. Bukan ritual yang kamu sengaja buat, tetapi pola yang selalu terjadi. Kamu tidur dengan pikiran yang sama, perasaan yang sama, dan arah yang sama. Dan itulah yang membuat hari-harimu terasa berulang. Sekarang kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus, kamu hanya perlu mengubah satu bagian kecil dari malam harimu. Sebelum kamu tidur malam ini, berhenti sejenak. Tidak perlu lama. Tidak perlu suasana yang sempurna. Cukup beberapa menit di mana kamu benar-benar hadir dengan pikiranmu sendiri. Lalu lakukan 3 hal sederhana. Pertama, lepaskan beban hari ini. Bukan dengan menyangkalnya, tetapi dengan menerima bahwa hari ini sudah selesai. Apapun yang terjadi, baik atau tidak, sudah lewat. Kamu tidak membawanya sebagai tekanan ke dalam tidurmu. Kamu membiarkannya berhenti di sini. Kedua, pilih satu hal kecil yang kamu lakukan hari ini yang bergerak ke arah yang benar. Tidak perlu besar. Bahkan, hal kecil pun cukup. Yang penting, itu nyata. Kamu mengakuinya. Kamu memberi dirimu pengakuan bahwa kamu tidak diam. Ini penting karena banyak orang mengabaikan kemajuan kecil mereka dan hanya fokus pada apa yang belum tercapai. Akibatnya, mereka selalu merasa tertinggal, padahal sebenarnya mereka sedang bergerak. Ketiga, bawa satu arah sederhana ke dalam tidurmu. Bukan dalam bentuk tekanan, tetapi dalam bentuk niat yang tenang. Bahwa besok kamu akan melanjutkan langkah itu. Bahwa kamu sedang membangun sesuatu. Bahwa kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. 3 hal ini terlihat sederhana, tetapi jika kamu lakukan setiap malam, sesuatu akan berubah. Pikiranmu mulai lebih tenang. Tidurmu menjadi lebih dalam. Cara kamu bangun menjadi berbeda. Kamu tidak lagi bangun dengan beban yang sama, tetapi dengan arah yang lebih jelas. Dan dari sinilah perubahan mulai terasa. Kamu mulai membuat keputusan kecil yang berbeda. Kamu mulai lebih sadar dalam menggunakan uang. Kamu mulai lebih disiplin dalam hal-hal sederhana. Dan tanpa kamu sadari, semua ini mulai memengaruhi kondisi finansialmu. Inilah yang dimaksud dengan rezeki yang berubah. Bukan karena sesuatu datang secara tiba-tiba, tetapi karena kamu menjadi versi diri yang berbeda dalam merespons hidup. Sekarang ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jangan menunggu hasil besar untuk merasa bahwa ini berhasil. Perhatikan perubahan kecil terlebih dahulu. Cara kamu merasa, cara kamu berpikir, cara kamu bertindak. Karena perubahan besar
selalu dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Jika kamu melakukan ini selama beberapa malam, kamu mungkin mulai merasakan perbedaan. Jika kamu melakukannya selama beberapa minggu, orang lain mungkin mulai melihat perbedaannya. Dan jika kamu menjadikannya kebiasaan, hidupmu akan bergerak ke arah yang berbeda. Sekarang semuanya kembali ke satu keputusan sederhana. Apakah malam ini kamu akan kembali ke pola lama? Atau kamu akan mulai dengan pola baru ini? Tidak perlu menunggu, tidak perlu sempurna. Cukup mulai malam ini. Dan jika kamu sampai di titik ini, itu berarti kamu tidak hanya mencari informasi, tetapi kamu sedang mencari perubahan. Dan itu adalah langkah yang tidak semua orang ambil. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak melewatkan pembahasan seperti ini, yang bisa membantu kamu menjaga arah setiap hari. Dan jika ada satu bagian yang paling terasa untukmu, tulis di komentar. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu memperkuat keputusan itu dalam dirimu sendiri. Untuk kamu yang ingin benar-benar serius membangun perubahan, yang ingin tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan secara konsisten, kamu bisa bergabung sebagai member. Di sana kita akan masuk lebih dalam, dengan pendekatan yang lebih praktis, dan membantu kamu menjaga kebiasaan ini dalam jangka panjang. Pada akhirnya, hidupmu tidak berubah karena satu momen besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan malam ini, kamu punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang berbeda. Jadi sebelum kamu tidur, ingat satu hal ini. Apa yang kamu bawa ke dalam tidurmu malam ini, akan kamu bawa ke dalam hidupmu besok. Pilih dengan sadar.